Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella, NIM 2411085. Di sini saya akan jelaskan tentang tugas UAS saya, yaitu tentang kasus ya, analisis kasus. Jadi yang pertama itu tentang riba dan vintage lending. Jadi analisis kasus ini itu yaitu bersangkutan dengan tipu daya biaya layanan pada aplikasi pinjaman online. Nah, kasusnya itu tentang platform vintage konvensional pinjaman dengan bunga yang rendah. Nah, dalam kasus ini tuh terdapat biaya yang perlu dianalisis. Yang pertamanya itu tentang biaya administrasi, terus yang keduanya itu tentang biaya layanan aplikasinya, terus yang ketiga itu tentang dipotong langsung dari dana pinjamannya, terus yang keempat itu bunganya itu tetap dihitung dari total platform pinjamannya. Jadi akibatnya itu nasabahnya itu menerima dananya itu lebih sedikit gitu, tetapi membayar cicilannya tuh lebih besar. Terus sangkutan ke riba court. Jadi riba court ini adalah tambahan gitu manfaat yang disyaratkan dalam utang fee utang. Contohnya nih, misalnya pinjamannya itu 10 juta. Nah, lalu dana yang diterimanya itu cuma 9.200.000. Nah, bunganya itu dihitung dari 10 juta gitu, tetap dihitung dari 10 juta. Lalu lalu biaya administrasi dan layanannya itu menjadi keuntungan pemberian pinjamannya, sehingga termasuk riba court ya. Nah, sangkutan faultnya dengan riba nasiah ini, karena riba nasiah ini adalah tambahan karena penangguhan pembayaran utang pada kasus misalnya nih bunganya itu terus bertambah karena waktu, lalu dihitung dari platform pinjamannya, terus pengembalian lebih besar daripada dana yang diterima. Dalilnya itu bisa kita lihat ya teman-teman di Quran surah Al-Baqarah gitu ayat 275 gitu, yang artinya itu Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, bisa kita lihat juga di Quran surah Al-Baqarah ayat 278, tinggalkan sisa riba jika memang kita itu benar-benar beriman gitu artinya. Nah, terus perbedaan yang sah gitu antara riba terselubungnya gitu, perbedaan antara ujroh yang sah dengan riba yang terselubung ya maksudnya. Jadi ujroh itu yang diperbolehkan, yang pertamanya itu biaya operasionalnya itu nyata, terus yang kedua itu tidak berdasarkan jumlah pinjamannya, terus yang ketiga itu dibayar atas jasa yang diberikan gitu. Nah, yang keempatnya ini transparan gitu sejak awal akadnya gitu. Nah, terus riba yang terselubungnya bisa kita lihat. Yang pertamanya itu menjadi keuntungan pemberian pinjaman gitu. Nah, terus yang keduanya itu berdasarkan presentasi pinjamannya. Lalu yang ketiganya itu bertambah karena waktu. Lalu menyamarkan bunga sebagai biaya layanannya. Gitu. Nah, di kasus yang kedua ini juga saya juga membahas tentang jual beli salam dan istina paralel gitu. Analisis kasusnya tentang sistem free order, pakaian custom dan alih produksi ke pihak ketiga. Di sini tuh yang pertama akad yang digunakan salam atau istina gitu. Yang kedua, apa perbedaan keduanya? Terus yang ketiga, istina paralel ini diperbolehkan atau enggak gitu. Yang keempat, apakah pengalihan produksi tanpa izin itu sah? Dan yang kelima itu bagaimana gitu hukum perubahan kualitas tentang barang gitu. Jadi analisis akadnya, akad yang paling tepat dengan kasus ini itu adalah istina. Alasannya
dibuat berdasarkan pesanan. Terus yang kedua, memiliki ukuran dan desain yang khusus. Terus yang ketiga itu diproduksi setelah akad. Terus yang keempat ini termasuk barang manufaktur gitu. Nah, perbedaan akad salam dan istina. Jadi kalau dalam aspek objek akad salam ini barangnya itu standar yang belum tersedia. Terus kalau akad istina ini barangnya itu hasil dari produksi atau manufaktur gitu. Nah, kalau dari aspek cara pembayaran, kalau akad salam ini wajib lunas gitu saat akad gitu. Nah, kalau istina ini boleh tunai, terus boleh bertahap atau boleh ditangguhkan juga gitu. Nah, dalam aspek penyerahan barang juga, kalau akad salam ini di kemudian hari gitu, sesuai waktu yang disepakati gitu. Kalau akad istina ini setelah barang produksi selesai gitu. Terus yang keempat ini dalam aspek fleksibilitas pembayarannya, akad salam ini tidak fleksibel, berbeda dengan akad istina yang fleksibel juga gitu. Nah, terus contohnya kalau di akad salam itu bisa berupa gabah, terus beras dan kurma. Kalau di akad salam bisa berupa kayak rumah, kapal, terus pakaian dan mebel gitu. Pembayarannya juga beda ya. Kalau salam ini tuh wajib lunas gitu saat akad. Menghindari yang namanya tuh bai al-kali dan bai al-kali. Terus kalau istina ini tunai bisa, terus bertahap juga bisa, ditangguhkan juga bisa gitu. Sangat fleksibel ya, berbeda dengan salam gitu. Nah, tentang penyerahan barangnya, kalau salam ini barangnya itu diserahkan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Terus biasanya juga barangnya sudah tersedia pada masa panen gitu. Nah, kalau istina ini barangnya itu baru diproduksi lalu diserahkan setelah memang selesai dibuat gitu. Keabsahan tentang istina paralel ini, istina paralel itu adalah akad ketika penjual menerima pesanan dari pembelajaran pertama, kemudian melakukan akad istina kedua dengan produsen konveksi lain gitu, membuat barang yang sama. Terus permasalahan perubahan kualitas barang, misalnya perubahan barang tanpa persetujuan pembelajaran itu menyebabkan yang pertama itu melanggar isi akadnya, terus yang kedua itu menimbulkan goror, terus yang ketiga itu tidak sesuai spesifikan, terus meminta penggantian boleh, terus membatalkannya juga boleh gitu. Misal kalau terjadi permasalahan kualitas pada barang gitu, boleh kita mengajukan itu semua. Nah, hukum istina paralel. Jadi istina paralel ini diperbolehkan ya apabila yang pertama itu akadnya itu akad pertama dan keduanya itu terpisah, terus penjual tetap bertanggung jawab, terus spesifikasinya itu tidak berubah dan risiko tetap ditanggung penjualnya, ditanggung oleh yang tokonya gitu. Nah, syarat sah gitu, mabi pada akad salam gitu, menurut Wabah Az-Zuhaili gitu. Yang pertama, spesifikasinya itu harus jelas, terus jenis barangnya juga harus jelas, kualitas diketahui, terus jumlahnya juga harus jelas, ukurannya diketahui, waktu penyerahan ditentukan, barang dapat dijelaskan sifatnya, dan pembayarannya lunas gitu saat akad yang dilakukan gitu. Nah, syarat sah mabi pada akad istina, kalau menurut Abdullah Al-Musli dan Salah As-Sawi, barang hasil produksi, terus spesifikasinya itu juga harus jelas, model dan ukurannya juga harus jelas, terus jenis bahannya juga harus jelas, harga yang tetap disepakati, terus waktu penyelesaiannya juga harus jelas, dan perubahan spesifikasi harus
atas persetujuan kedua pihak. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga ini kasus tentang akad jual beli di era sosial komersi atau COD. Jadi analisis kasus ini tuh tentang problematika hukum sistem cash on delivery atau COD di marketplace. Nah, jadi yang pertama itu pembeli itu menolak pembayaran karena barang dianggap tidak sesuai. Terus yang kedua, marketplace-nya itu mewajibkan pembayaran sebelum paketnya itu dibuka. Terus yang ketiga, terjadi konflik gitu antara pembeli terus juga penjual dan kurirnya. Keabsahan tentang tentang akad COD ini, akad jual beli COD tetap sah apabila memenuhi syarat, teman-teman. Jadi syaratnya tuh yang pertama harus akidain atau penjual dan pembelinya. Terus yang kedua sighat gitu, ijab dan qabulnya. Terus maqud alaih gitu, objek jual belinya. Terus saman atau harganya gitu. Nah, COD ini hanya metode pembayaran gitu, bukan vendivies sahnya akad gitu. Nah, di sini juga ada rukun jual belinya. Yang pertama akidain, jadi penjual dan pembeli cakap hukum. Terus yang kedua sidat, terjadi melalui pemerasan dan persetujuan transaksi. Terus yang ketiga maqud alaihi, jadi barang halal terus jelas dan diserahkan gitu. Nah, yang keempat ini ada saman gitu. Harganya diketahui kedua pihak. Nah, terus tentang salim al-mabi. Jadi salim al-mabi ini adalah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli sehingga pembeli itu dapat menguasai pada sistem COD-nya. Terus penjual juga mengirim barang, terus kurirnya juga menjadi wajib atau wakalah. Nah, pembelinya juga menerima barang setelah membayar gitu. Nah, kalau khiyar ruyah ini adalah hak milih setelah melihat barang. Misalnya nih, pada transaksi online pembeli hanya melihat foto. Hak khiyar gitu muncul setelah barang diterima. Barang tidak sesuai dapat kita mengajukan retur gitu. Bisa kita mengembalikannya gitu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan fotonya gitu. Lalu khiyar syart. Jadi khiyar syart ini adalah merupakan hak memilih berdasarkan kesepakatannya dalam marketplace berupa masa returnya, terus garansi uangnya kembali, terus batas waktu konfirmasi penerimaan. Lalu semua telah disepakati sehat awal akadnya gitu. Nah, aturan bayar dulu baru boleh aturannya itu bayar dulu lalu baru buka paket gitu. Nah, jadi aturan ini tidak membatalkan akad, tujuannya itu melindungi hak penjualnya, terus menjaga kepastian transaksinya, terus mencegah penyalahgunaan oleh pembelinya gitu. Terus penyelesaian sengketa jika barangnya itu tidak sesuai spesifikasinya, rusak ataupun cacat, maka pembeli dapat mengajukan komplain gitu, retur barang, meminta pengembalian dana juga boleh gitu. Nah, analisis fikih muamalah dalam kasus ini, prinsip yang diterapkan keadilan atau al-ard gitu, kerelaan kedua pihak antadin, terus ada amanah, kapasitas akadnya, perlindungan hak penjual dan pembelinya gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.